Apakah boleh sebenarnya orang Kristen itu mendoakan orang-orang yang bukan Kristen? Ada teman saya mungkin yang berkata, tolong doakan saya saat dalam perjalanan mudik atau pulang kampung gitu ya. Apakah bisa kita bilang, oke, saya doakan, ya, semoga kamu selamat sampai tujuan. Sekedar ucapan di mulut saja gitu ya, ucapan manis saja, atau memang kan secara serius gitu ya. Jawaban singkat ya, itu boleh, itu bisa kita lakukan. Kalian mau mendoakan siapapun yang bukan Kristen, mau yang Kristen bukan Kristen, presiden sampai dengan orang-orang yang mungkin di pedalaman-pedalaman yang tidak tahu Kristen, kalian pasti bahkan harus mendoakan mereka. Karena bahkan sabda dari Yesus Kristus sendiri berkata bahwa berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Tidak disebutkan di sana agamanya apa, sukunya apa, enggak, tapi pokoknya orang-orang yang menganiaya orang Kristen gitu ya. Apalagi orang-orang yang tidak menganiaya kita, orang-orang yang menerima kita apa adanya, menerima kita dalam perbedaan, bahkan cenderung menolong kita, mengasihi kita gitu ya. Meskipun mereka berbeda keyakinan, mereka bukanlah seorang Kristen, tentu saja kita harus lebih lagi mengasihi mereka, tetap harus berdoa untuk mereka. Nah, cuma masalahnya gimana cara kamu berdoa, ya kan? Gimana caranya kita berdoa, ya? Apakah hanya sekedar mendoakan, ya Tuhan tolong kasih kesembuhan kepada teman saya yang bukan Kristen ini, saya cukup. Tuhan tolong sembuhkan bangsa ini, bangsa Indonesia. Cukup di situ saja. Tentu saja kalau pemahaman kita sampai situ saja, itu menjadikan seolah-olah tidak ada yang spesial dari kepercayaan kita, dari iman kita. Dalam Kristen, doa itu tidak sesimpel ketika manusia itu pengen sesuatu, kemudian dia minta ke Tuhan, dan kemudian kalau kita mintanya dengan ikhlas, dengan tulus, apalagi kalau kita sama-sama berjamaah berdoanya gitu ya, itu Tuhan pasti akan mendengar, Tuhan pasti akan mengabulkan. Tidak sesimpel itu. Kenapa? Karena doa orang Kristen, ya, setiap kata-kata kita, setiap keinginan untuk berdoa itu bukan timbul dari keinginan kita sendiri, tetapi timbul dari Roh Kudus yang menginspirasi dan mengingatkan kita, menggerakkan hati kita. Contoh, Yogi, ayo berdoa. Berdoa setiap hari, berdoa setiap jam, bahkan setiap menit. Itu Roh Kudus yang berbicara, yang menggerakkan hati saya. Sehingga ketika saya sudah menjadi tahu bahwa, oh ternyata enak ya ketika saya berdoa, karena ketika saya berdoa, akhirnya saya bisa sampai kepada tujuan yang benar. Akhirnya saya tahu bahwa kehendak Allah itu seperti ini, dan itu baik untuk saya. Akhirnya saya punya kerinduan untuk setiap hari saya berdoa. Harusnya seperti itu. Orang yang sudah mengetahui cara berdoa yang benar. Kita harus tahu dulu pertama-tama landasan firman-Nya. Kita harus tahu dulu landasan firman-Nya dengan benar, supaya ketika kita menjalankan ritual berdoanya juga benar, dengan sikap yang benar, dengan pengertian yang benar, supaya kita tidak asal-asal berdoa, supaya kita tidak salah berdoa. Karena ada juga kasus di mana orang Kristen mungkin ya, yang berdoa justru untuk keburukan orang. Dia berdoa supaya orang itu celaka. Nah, itu tentu salah, tidak sesuai dengan firman Tuhan. Nah, jadi landasannya kalau kita baca di dalam Roma pasal ke-8 ayat ke-26 sampai 28, demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Ayat ke-27, dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa Ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Terakhir, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia,
yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sesuai dengan rencana Allah itu adalah ditujukan kepada kita orang-orang yang sudah percaya kepada Yesus adalah Tuhan. Jadi konteksnya ini adalah doa yang dipanjatkan oleh orang-orang yang sudah percaya kepada Yesus adalah Tuhan. Ya, kita memiliki yang disebut roh Tuhan, roh Allah atau roh kudus. Kalau kita perhatikan ada kata-kata yang penting, itu roh membantu kita, roh sendiri berdoa untuk kita, kemudian ia dalam artian sini adalah roh kudus sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus, untuk kita. Ya, jadi kata berdoa yang dari kata aslinya itu adalah entukano ini artinya perantara atau pembela. Itu berarti orang Kristen yang berdoa itu tadinya itu doanya, kata-katanya itu tidak layak, tidak benar untuk bisa sampai kepada Tuhan, untuk bisa didengar oleh Tuhan, ya. Tetapi sekarang dilayakkan, ya, dibela dan dimampukan oleh Roh Kudus, oleh Roh Allah, ya, dimampukan. Sejak kapan? Sejak dia menerima Roh Kudus, yaitu sejak dia percaya kepada Yesus adalah Tuhan, ya. Sehingga kalau kita yang tadinya doanya itu tidak layak, tidak sampai kepada Tuhan, tidak dibenarkan, sekarang kita dibela. Siapa pembela kita? Siapa yang mendoakan kita? Yaitu adalah Roh Kudus yang menjadi perantara kita supaya doa kita sampai kepada Allah. Itulah maksud dari Roma 8 ayat 26 sampai 28. Jadi perantara kita itu bukan orang-orang suci, bukan orang-orang manusia biasa, tetapi Roh Allah sendiri, Roh Kudus. Itulah perantaranya, ya. Jelas. Kita tidak meminta doa kepada orang-orang kudus, kepada nabi-nabi, tidak, tapi kita langsung, ya, punya Roh Kudus yang adalah perantara pembela kita, membenarkan doa kita sehingga doa itu, ya, layak dan bisa didengar, bisa sampai kepada Allah. Ibaratnya saya ini adalah seorang pilot, kemudian saya mengendarai atau membawa pesawat, ya. Jadi pilot itu diibaratkan sebagai roh atau jiwa saya, pesawat itu sebagai tubuh saya. Nah, untuk tubuh dan jiwa saya bisa sampai ke bandara A misalkan, maka pesawat diperlengkapi dengan yang namanya sistem navigasi autopilot, ya. Kalau kalian tahu nih, ya, misalkan sobat Sarumpun ada yang seorang pilot atau yang tahulah ilmunya gitu, ya, ada namanya sistem navigasi autopilot. Sehingga dengan sistem navigasi ini di situ ada juga komunikasi, ada radar, ada juga pengendali otomatis. Itu terhubung dengan menara pengawas di bandara. Jadi ketika kita mau mendaratkan pesawat kita ke bandara A, maka kita harus berkomunikasi dengan namanya menara pengawas di bandara A itu, ya. Nah, untuk kita berkomunikasi, kita perlu yang namanya tadi sistem di dalam pesawat itu sendiri, ya. Nah, kalau kita mengaktifkan sistem itu, kita menuruti apa yang dikatakan sistem itu, supaya kita melakukan A, B, C, supaya nanti kita bisa landing dengan baik, ya, dan sampai ke tujuan, dan bisa di dalam perjalanannya bisa terus berkomunikasi dengan menara pengawasnya, sehingga kita bisa sampai dengan selamat ke tujuan, maka kita akan membiarkan, kita akan menuruti sesuai dengan navigasi yang sudah tersedia di pesawat itu, sesuai dengan perintah autopilot itu, ya. Maka kita membiarkan pesawat ini dituntun oleh sistem autopilot yang ada di pesawat kita, ya. Apakah kita bisa untuk tidak mendengarkan sistem perintah autopilot itu, untuk kita secara manual saja sesuai kehendak kita mengendarai pesawat itu sehingga kita tidak atau melenceng dari bandara? Kita bisa tidak mendengarkan apa kata sistem itu. Tetapi karena kita mau sampai ke tempat tujuan, kita harus mendengarkan sistem itu, ya. Kita harus menuruti sistem itu, ya. Dan menara pengawas inilah kita umpamakan sebagai Allah, sebagai Tuhan. Untuk kita bisa sampai kepada menara pengawas dan juga bandara ini, kita perlu yang namanya sistem autopilot, sistem navigasi, yaitu adalah Roh Kudus, ya. Itulah doa dalam Kristen. Setelah kita mengetahui landasan firman Tuhannya, ya, maka yang kedua kita juga harus tahu motivasi kita tuh berdoa untuk apa. Apa motivasi saya mendoakan orang yang bukan Kristen? Apa motivasi saya mendoakan supaya orang yang
bukan Kristen itu sembuh dari penyakitnya, atau supaya dia selamat sampai tujuan. Apa motivasi saya? Apakah sekedar supaya dia selamat, supaya dia sembuh dari sakitnya, setelah itu beres? Tentu seharusnya tidak. Motivasi saya sebenarnya harusnya lebih dari itu, yaitu adalah supaya mereka benar-benar merasakan kesembuhan total, ya, keselamatan yang total, bukan keselamatan yang hanya setengah-setengah atau keselamatan yang semu, yang mungkin 1 jam kemudian mereka bisa sampai dengan selamat, tapi entah 1 menit kemudian, sejam kemudian, atau 1 hari kemudian apakah mereka bisa tetap selamat. Kalau motivasi yang benar itu seharusnya full, penuh, ya. Ibaratnya saya punya kuasa, ya, saya punya kuasa untuk menyembuhkan orang secara total, tapi kok tega-teganya saya cuman kasih setengah saja untuk dia. Saya cuma nyembuhin setengahnya saja. Ya, besoknya saya nggak tahu, biarin aja, yang penting hari ini dia sembuh dulu deh. Masalah besok ya biarin aja, beda lagi. Nah, bayangkan kalau begitu, kalau misalkan oke, saya doakan dia sembuh hari ini, tapi ketika besoknya dia kambuh lagi, sakit lagi, pas kita nggak ada, pas saya nggak ada, apakah siapa lagi orang yang mau menolong dia? Apakah kita tega meninggalkan dia? Mungkin kita belum tentu ada di samping dia, atau mungkin kita belum tentu bisa ketemu dengan dia lagi, kan? Nah, karena itu motivasi yang benar adalah supaya dia mengalami namanya kesembuhan total, keselamatan yang total. Bagaimana caranya? Tentu saja adalah dengan memberitakan Injil, dengan menerima Injil, ya. Sehingga orang yang belum percaya Kristus tadi, yang belum jadi Kristen tadi, ya, dia harus menerima Yesus dulu. Dia harus sudah berada di dalam Tuhan Yesus sendiri, ya. Kalau dia sudah berada di dalam Tuhan Yesus, maka akan ada yang namanya pemulihan secara total, keselamatan secara total. Masalahnya, bagaimana mereka bisa selamat, bagaimana mereka bisa percaya kalau tidak ada yang memberitakan, kalau mereka tidak mendengar dengan telinga mereka sendiri. Berarti harus ada yang memberitakan. Ya, kitalah orang-orang yang sudah percaya memberitakan kepada mereka, sesuai dengan Roma 10 ayat 13-14. Ya. Nah, yang ketiga adalah bagaimana caranya. Ya, kalau kita sudah tahu landasan firman Tuhannya, kita sudah tahu motivasi kita adalah untuk memberikan kesembuhan yang total, maka tinggal caranya. Kalau kita mengeksekusinya dengan baik, dengan benar, maka doa kita akan jadi doa yang saya yakin akan terkabul. Nah, ada 2 cara sebenarnya Sobat Sarung pun, ya, bagaimana kita bisa mendoakan teman-teman kita, ya, sahabat-sahabat kita yang bukan Kristen. Yang pertama, kita mendoakan di dalam kamar, artinya yang bersangkutannya itu tidak mengetahui doa kita. Kita berdoa di balik layar, gitu ya. Nah, bagaimana caranya kalau kita berdoa di balik layar? Kan mereka tidak bisa mendengarkan Injil, mereka tidak bisa mendengarkan berita tentang Yesus yang menyelamatkan secara total, secara penuh, ya. Ya, tentu saja kita berarti harus tahu bagaimana menyampaikan doa kita ini kepada Tuhan. Tidak sekedar kita berdoa, Tuhan tolong sembuhkan teman saya ini, Tuhan tolong selamatkan dia dari bencana alam, contohnya. Tidak seperti itu, ya. Lebih baik dan lebih benar adalah ketika kalian berdoanya, contohnya seperti ini, Tuhan tolong sembuhkan teman saya, supaya dia dapat kesempatan untuk bertobat, untuk percaya kepada Engkau yang adalah satu-satunya juru selamat. Tuhan tolong kirimkan orang-orang, penginjil-penginjil, supaya mereka bisa mendengarkan Injil dan menerima Engkau. Tuhan tolong bukakan hati mereka, ya. Nah, itulah seruan doa kita yang seharusnya, saya rasa yang paling benar ketika kita berdoa di balik layar. Artinya yang bersangkutan itu tidak mendengar doa kita. Ya, nanti urusan Tuhan. Apakah Tuhan akan mengutus pendeta ke sana? Apakah Tuhan akan mengirimkan ya mujizat-mujizatnya? Itu urusan Tuhan. Yang penting kita sudah memohon dengan cara yang benar. Ketika Daud memohon kepada Tuhan, ya, bahwa supaya musuh-musuhnya ini dihalau dari hadapan Daud. Saya bacakan di dalam Mazmur pasal ke-83, ya, ayat ke-10, perlakukanlah mereka seperti Midian, seperti Sisera, seperti Yabin dekat sungai Kison, yang sudah dipunahkan di Endor menjadi pupuk bagi tanah. Buatlah para pemuka mereka seperti Oreb dan Zeb, seperti Zeba dan Salmuna, semua pemimpin mereka, yang berkata, marilah kita menduduki tempat-tempat kediaman Allah. Ya Allahku, buatlah mereka seperti dedak yang berterbangan, seperti jeram yang ditiup angin, seperti api yang membakar hutan, dan seperti nyala api yang menghanguskan gunung-gunung. Kejarlah mereka dengan badaimu dan kejutkanlah mereka dengan puting beliungmu.
Penuhilah muka mereka dengan kehinaan, supaya mereka mencari nama-Mu ya Tuhan. Biarlah mereka mendapat malu dan terkejut selama-lamanya, biarlah mereka tersipu-sipu dan binasa. Supaya mereka tahu bahwa Engkau sajalah yang bernama Tuhan. Ya, jadi di sini Tuhan yaitu adalah Adonai atau Yehova. Daud tidak sekedar berdoa agar mereka dihalau oleh Tuhan. Tidak seperti itu, tapi kalau kita lihat ujungnya, ya, supaya mereka tahu bahwa Engkau sajalah yang bernama Tuhan. Artinya supaya musuh-musuhnya Israel ini punya kesempatan di akhir hayat mereka bahwa oh benar, ternyata Tuhan yang benar itu hanyalah Adonai, bukan ilah-ilah yang selama ini kita sembah. Dan dari situ mereka akhirnya bisa punya kesempatan untuk bertobat dan diselamatkan. Itulah isi doa permohonan Daud yang tidak didengar, tidak diketahui oleh musuh-musuh bangsa Israel. Dia hanya berdoa dengan Tuhan saja yang mengetahui, ya. Nah, yang kedua, ada cara yang lebih elegan lagi menurut saya, yaitu adalah dengan cara berdoa langsung face to face, berhadapan dengan orang yang bersangkutan, yang belum percaya kepada Tuhan Yesus, orang yang bukan Kristen. Ketika kita datang bicara empat mata dengan yang bersangkutan, maka hal yang harus kita lakukan adalah kita menawarkan, memberitakan tentang Tuhan Yesus. Ketika dia mau menerimanya, maka segala kutuk, segala penyakit, segala apapun itu kita percaya di dalam nama Tuhan Yesus akan mengalami pemulihan, akan dilepaskan dari berbagai kutuk, ya. Sobat Shalom pun itulah yang harus kita pahami, yang harus kita beritakan. Masalah dia akan menerimanya atau tidak itu terserah. Yang penting kita sudah memberitakan dulu, ya. Nah, setelah itu kita tanya apakah kamu mau didoakan? Tapi kalau mau didoakan saya pakai nama Yesus. Cuma sayangnya orang Kristen kebanyakan sepertinya malu-malu, ya, ketika dia mau mengucapkan dalam nama Tuhan Yesus. Ya saya tidak tahu ya, apakah mereka mungkin melupakan nama itu, sehingga mereka hanya kalau mereka mendoakan orang-orang yang beda agama, mereka cuma menyebut nama Tuhan saja, ya. Karena kalau kita bilang Tuhan, maka persepsi orang akan berbeda-beda, ya. Dan Tuhan yang hidup itu hanya satu, yaitu Adonai, Yehova atau Yesus, ya. Itulah Tuhan yang hidup satu-satunya. Ketika Petrus, ya, yang waktu itu pernah berdoa untuk seorang yang lumpuh, ya, yang ada di depan bait Allah, terus Petrus cuma bilang, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi demi nama Yesus orang Nazaret itu berjalanlah, kata Petrus. Dan seketika itu pun orang lumpuh itu berjalan, dan setelah itu memuji nama Tuhan, ya. Padahal dia simpel, katakan demi nama Yesus orang Nazaret berjalanlah. Apakah dia berkata demi nama Tuhan atau demi nama Allah? Tidak, dikatakan demi nama Yesus orang Nazaret. Makanya ketika orang-orang kemudian berkumpul seolah-olah ingin menyidang Petrus ini, gitu ya, Petrus berkata bahwa bukan karena kuasa saya, bukan karena saya ini adalah orang yang saleh, orang yang baik, orang yang dekat dengan Tuhan, maka doa itu bisa terkabul, maka dia bisa sembuh, bukan. Tapi karena iman orang yang lumpuh itulah, karena orang lumpuh itu percaya kepada nama Yesus itulah, maka dia bisa sembuh, dia bisa berjalan lagi. Dan maka karena itu saya bilang tadi, tidak ada larangan, dan bahkan saya tekankan kita tetap harus mendoakan mereka, ya. Teman-teman kita, sobat Shalom pun yang beragama Muslim, yang saat ini sedang lebaran, yang sedang merayakan Idul Fitri, yang sedang pulang ke kampung halamannya, yang sedang bertemu dengan saudara-saudaranya, supaya mereka selamat sampai tujuan, supaya mereka diberikan kesehatan, bahkan lebih dari itu, supaya mereka dapat keselamatan yang sejati, yang kekal di akhirat nanti, ya. Kita harus berdoa untuk itu. Itulah doa yang lengkap. Kalau kita cuma berdoa supaya mereka diberikan rezeki, mereka diberikan keselamatan sampai kampung halaman, itu nanti akan mengikuti, asalkan kita berdoa supaya mereka mau mendengar, membuka hati dan pikiran mereka terhadap Injil saja. Itu semua pasti akan ditambahkan oleh Tuhan. Nah, kiranya ini menjadikan perenungan buat setiap kita, apapun agama kita. Mari kita saling bertoleransi. Sekali lagi, selamat merayakan Hari Raya Idul Fitri buat sobat Shalom pun yang beragama Muslim. Kiranya ini boleh mempererat tali silaturahmi untuk setiap kita, dan salam toleransi.